Jadi kalau bisa Ramadan ini Bapak Ibu silahkan kita laksanakan sholat tasbih. Maka kalau Bapak Ibu hitung jumlah tasbihnya berapa Pak? Dalam satu rakaat 75. Ya. Sedangkan rakaatnya ada 4 rakaat, 75 kali 4 300. Maka kalau Bapak Ibu ingat, ya, letak tasbihnya pertama adalah 15 kali baca tasbih setelah kita baca ayat. Waladhdallin amin. Baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Selesai baca tasbih 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu kita ruku. Di ruku Bapak Ibu ada titiknya tasbih 10 kali. Setelah itu kita i'tidal, titiknya 10 kali. Sudah berapa Pak? 35. Setelah itu Bapak Ibu kita sujud yang pertama, titiknya 10 kali. Setelah itu kita duduk di antara dua sujud, titiknya 10 kali. Setelah itu kita sujud yang kedua, titiknya 10 kali. Setelah itu Bapak Ibu sebelum naik rakaat yang kedua kita tumakninah, berhenti sejenak. Ketika kita berhenti sejenak, kita baca tasbih 10 kali. Maka jumlahnya dalam satu rakaat 75. Namun yang membedakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat sunat tasbih itu adalah lihat waktunya. Waktunya kan dua, ada waktu siang, ada waktu malam. Bedanya di mana Ustaz? Tetap jumlahnya 4 rakaat, tapi bedanya salamnya. Maka kalau ibu bapak kerjakan pada waktu siang 4 rakaat, berapa salam Pak? 1 salam. Sedangkan malam kalau kita kerjakan 4 rakaat 2 salam. Maka silahkan Pak nanti malam, tak salah. Mau mengakhiri 10 malam yang pertama ini, ya ibu bapak tutup dengan sholat tasbih. Ketika kita ingin tahajud, ingin qiyamul lail, tidak diawali dengan sholat sunat wudu, rugi Pak. Atau nanti pagi ketika kita ingin sholat sunat duha, tidak diawali dengan sholat sunat wudu, rugi Pak. Karena hampir setiap saat, setiap kita melaksanakan ibadah wajib, sholat wajib maupun ibadah sholat sunat, tetap diawali dengan wudu. Maka ketika bapak ibu berwudu, awali dengan sholat sunat wudu. Ketika kita sholat sunat suruh, tidak ada doa spesial, tidak ada Pak. Ketika ibu bapak melaksanakan sholat sunat wudu, tidak ada doa spesial. Tapi ketika bapak ibu sholat sunat duha, ada doa spesial Pak Ibu. Sangat rugi ketika bapak ibu tidak meminta dengan Allah. Saya yakin bapak ibu hafal doanya. Coba kita terjemahkan Pak Ibu. Ya Allah, jika rezekimu di atas langit, apa Bu? Jangan jatuhkan. Ya Allah, jika rezekimu di dalam bumi, fakhraj, maka keluarkanlah. Ya Allah, jika rezekimu jauh, dekatkanlah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhir. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin hadirat, muslimin muslimat jamaah Masjid Ansarullah yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada subuh yang ke-8 di bulan suci Ramadan ini. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur yang panjang.
sehingga kita sama-sama hadir di masjid yang sangat kita cintai ini dengan mengawali niat yang i'tikaf. Sengaja aku i'tikaf di rumah Allah karena Allah Ta'ala. Semoga kiranya yang kita langkah kita dan juga keberadaan kita di dalam masjid ini insya Allah menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, satu-satunya makhluk yang sempurna yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu adalah manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk. Maka bukti Allah, Bapak Ibu, memberikan manusia itu makhluk yang sempurna. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah panggil manusia itu dengan 5 kalimat. Yang pertama, Allah panggil manusia itu dengan kalimat Ya Bani Adam. Kalimat Bani Adam itu adalah dimaknakan manusia. Yang kedua, Allah panggil manusia itu dengan kalimat Ya Ayyuhan Nas. Allah panggil manusia itu dengan kalimat Anas. Yang ketiga, Allah panggil manusia itu dengan kalimat Al-Ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Sedangkan yang keempat, Allah panggil manusia itu dengan kalimat Bashar. Qul innama ana bashar, bukan basar. Basar itu artinya melihat. Bashar, bashar artinya adalah manusia. Sedangkan yang kelima, Allah panggil manusia dalam surah At-Tin dengan kalimat insanun, artinya adalah manusia. Inilah satu bukti Bapak Ibu bahwasanya manusia itu adalah merupakan makhluk yang sempurna. Dari segi lafaz Allah panggil ada 5 sebutan. Nah, ketika manusia Bapak Ibu merupakan makhluk yang sempurna, maka ada 2 tugas manusia ketika ia diciptakan oleh Allah di bumi. Yang pertama adalah tugas manusia itu sebagai khalifah. Ya, khalifah itu ya ada orang kalau ia suluk ia diberikan gelar apa Pak? Khalifah. Sedangkan perempuan syarifah. Nah, kalau ia laki-laki khalifah, kalau ia perempuan syarifah. Nah, sekarang Bapak Ibu ada nama Ibu Syarifah? Ada Pak. Ada. Ya. Hasil Pak. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita lihat Bapak Ibu khalifah. Kalau Bapak Ibu punya tafsir, ada tafsir Al-Munir. Khalifah itu kan diambil dari kata khalafah. Khalafah itu dimaknakan 2. Yang pertama, khalafah itu artinya adalah pengganti. Maka sering kita mendengar, ya kalau kita tarawih itu Bapak Ibu, ya setelah 2 rakaat istirahat diiringi dengan sholawat. Maka ada kalimat Al-Khalifatul Ula Amirul Mu'minin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pengganti yang pertama Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Al-Khalifatul Tsani Amirul Mu'minin Sayyidina Umar bin Khattab. Pengganti yang kedua Rasulullah itu adalah Umar. Al-Khalifatul Tsalits Amirul Mu'minin Sayyidina Utsman bin Affan. Pengganti yang ketiga Rasulullah itu adalah Utsman bin Affan. Sedangkan yang terakhir Al-Khalifatul Rabi' Amirul Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pengganti yang keempat Rasulullah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka khalifah diambil dari kata khalafah. Khalafah itu artinya adalah pengganti. Ini Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, khalifah itu dalam tafsir Al-Munir itu Bapak Ibu dijelaskan tidaknya hanya diartikan adalah pengganti, tapi khalifah itu adalah sebagai pemimpin. Coba Bapak Ibu lihat nanti dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-31. Ketika Allah katakan Bapak Ibu seperti ini,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Ketika Allah katakan kepada malaikat, tidak satu kata, tidak satu malaikat, tapi seluruh malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin jadikan manusia itu di muka bumi ini sebagai khalifah. Khalifah itu dimanakan dalam tafsir Al-Mudhir itu Bapak Ibu adalah sebagai pemimpin. Nah, ketika Allah serahkan Bapak Ibu mandat bumi ini kepada manusia, ada satu makhluk Bapak Ibu yang kontra. Bukan yang kontra, yang kontra Bapak Ibu. Yang timbal baik dari yang pro adalah kontra. Artinya Bapak Ibu yang tidak setuju. Siapa Pak? Iblis, protes malaikat. Ada dua nampak, ada iblis, ada malaikatnya mana? Ya, seulangi Bapak Ibu. Ketika Allah ciptakan, ya, maka Allah kan menciptakan bumi ini kan bisitati ayam, 6 hari. Ya, maka hitungan Bapak Ibu kita memulai hari itu adalah hari Ahad. Maka disebut dengan hari Ahad, diambil dari kata wahidun, artinya satu. Baru masuk hari yang kedua, hari Senin, Isnaini, diambil dari kata Isnain, artinya dua. Baru masuk hari yang ketiga, hari Selasa, diambil dari kata salah satu, tiga. Baru masuk hari yang keempat, hari Rabu, diambil dari bahasa Arab arba'atun, empat. Baru masuk hari yang kelima, hari Kamis. Orang Indonesia mengatakan Kamis, orang Arab mengatakan Khamis, diambil dari bahasa Arab khamsatun, 5. Baru masuk hari yang keenam. Nah, di Jumat ini Bapak Ibu Allah ciptakan bumi, Allah itu rehat. Maka ada beberapa pendidikan yang formal Bapak Ibu istirahatnya, liburnya adalah hari Jumat. Ia ambil Bapak Ibu bagaimana Allah menciptakan bumi ini, rehatnya adalah di hari Jumat. Baru masuk hari yang ke berapa? Hari yang ke-7. Hari yang berapa? Sabtu. Diambil dari bahasa Arab sab'atun, artinya 7. Maka Allah menciptakan Bapak Ibu bumi ini adalah fi sittati ayyam. Maka ibu bapak yang hadir hari ini menghitung hari itu, mengawali hari itu bukan hari Isnin. Ini hari kerja Pak, kalau hari Senin. Tapi di dalam Islam Bapak Ibu menghitung hari itu adalah hari Ahad. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah sudah ciptakan bumi dengan isinya, maka Allah panggil Bapak Ibu makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Pertama Allah panggil hewan. Lihat dalam surah An-Naml. Ketika Allah panggil hewan, ya, ketika itu Allah ingin menyerahkan mandat bumi ini kepada hewan, kata hewan tak sanggup. Allah serahkan kepada tumbuhan, tumbuhan juga tidak sanggup. Tapi sebelum Allah serahkan bumi ini ya kepada manusia, apa kata manusia? Saya sanggup. Nah, begitu banyak Bapak Ibu yang menolak, tapi ada satu makhluk yang protes. Siapa Pak? Rupanya yang protes itu adalah malaikat, bukan setan. Rupanya yang protes itu adalah malaikat. Lihat Pak ya. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Qalu itu artinya seluruh malaikat itu menyampaikan. Ataj'alu fiha, wahai Allah, jika engkau jadikan pihak itu adalah dimaknakan kepada manusia. Mayyuksidu biha, jika engkau serahkan mandat bumi ini kepada manusia, mayyuksidu biha, ya, mereka itu akan berbuat rusak saja. Wa yasfikud dima, manusia itu akan menumpahkan darah saja. Ini apa? Protesnya siapa tadi kan? Malaikat. Maka apa kata malaikat? Wa nahnu nusabbi, kata malaikat, kami ini wahai Allah selalu bertasbih. Bihamdi, kami ini ya Allah selalu memujimu. Wa nuqaddisu lak, ya Allah kami ini adalah orang-orang yang paling suci, kata malaikat. Artinya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rupanya malaikat itu pernah protes dengan Allah. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka makna yang kedua, kalimat khalifah itu adalah sebagai pemimpin. Maka yang mengatur bumi ini baik atau tidak baiknya, buruk atau tidak baiknya, siapa Ustaz? Adalah manusia. Nah, jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka tugas manusia ketika kita berada dan diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, yang pertama adalah sebagai khalifah. Maka khalifah tadi ada dua maknanya. Pertama, apa tadi Pak? Pengganti. 25 menit bilang nampak kan? Pengganti. Yang pertama adalah sebagai pengganti. Nah, khalafah yang bila dikata khalafah. Sedangkan yang kedua adalah sebagai pemimpin baik. Maka ini tugas yang pertama yang disebut dengan makna khalifah. Ini Pak Ibu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, mana lagi Ustaz tugas manusia? Tugas manusia yang kedua Bapak Ibu itu yang selalu kita baca. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali adalah beribadah. Diambil dari kata abadah. Abadah itu artinya adalah beribadah. Nah, bagaimana Ustaz ibadah manusia? Ibadah manusia ini Bapak Ibu ada ibadahnya yang langsung vertikal, yang langsung dengan Allah tanpa wasilah. Yang kedua Bapak Ibu ada ibadah manusia yang melalui wasilah. Nah, coba kita lihat satu persatu. Ketika kita sudah memahami Bapak Ibu, ada tugas kita adalah beribadah kepada Allah, ada ibadah yang langsung dengan Allah. Kalimat yang langsung itu Bapak Ibu, jika kita dekatkan dengan rukun Islam yang disebut oleh Rasulullah, bunayal Islami ala khamsin. Tegaknya agama Allah ini ada 5, ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Coba kita lihat Pak Ibu. Mulai kita sholat, puasa, zakat, haji. Kira-kira Bapak Ibu yang selalu kita kerjakan yang mana? Sholat. Kalau puasa wajibnya berapa tahun? Ada setahun sekali. Ya, sering kita mengenal dan sering kita kerjakan ada puasa Senin Kamis. Senin Kamis ini adalah ibadah-ibadah sunnah. Ada juga Bapak Ibu puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ada puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya Ustaz, ketemu Bapak Ibu ada dua jemaah. Yang pertama di Jalan Durian, yang kedua Bapak Ibu di Rumbai. Memang luar biasa Pak. Yang puasa hari ke puasa besok tidak. Ada tak kita yang hadir Bapak Ibu yang mengamalkan puasa Nabi Daud? Ada. Alhamdulillah. Jadi orang yang puasa Nabi Daud itu rupanya sehat Pak. Nah, tapi ada juga jemaah Bapak Ibu di Harapan Raya, ia puasa Nabi Daud tapi niatnya salah. Rupanya niatnya sengaja aku puasa hari ke besok tidak karena Allah Ta'ala. Itu salah Pak. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada mengamalkan yang seperti itu salah niatnya. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, maka ada ibadah puasa yang hukumnya adalah sunnah. Tapi ada ibadah puasa Bapak Ibu yang hukumnya wajib. Ada tak Ustaz puasa yang mendekati hukumnya wajib? Ada. Namanya adalah puasa nazar. Contoh Bapak Ibu melafazkan seperti ini, ya Allah, ya, kalau anak saya masuk ke perguruan tinggi A, saya akan puasa Senin Kamis. Rupanya semalam Pak Ibu pengumuman, anak tak lulus. Kira-kira Bapak Ibu puasa atau tidak? Beda-beda nampak kan? Ustaz, apakah saya Ustaz puasa? Tidak puasa, tapi niatnya tidak puasa ngajar. Nah, jangan pula gara-gara tak lulus, ya, tak puasa-puasa pula. Nah, jadi Bapak Ibu pembahagian rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, artinya Bapak Ibu ibadah puasa itu yang wajib kita dengan Allah hanya setahun sekali. Bagaimana Ustaz dengan zakat? Zakat itu ada yang setahun sekali. Namanya adalah zakat fitrah. Ada juga yang dibolehkan sebulan sekali. Namanya adalah zakat mal. Nah, bagaimana Ustaz tentang ibadah haji? Ibadah haji wajibnya berapa kali Pak? Ya, seumur hidup sekali. Ya, kalau ada jamaah kita yang hadiri 2 kali, 3 kali silakan. Tapi yang wajib itu adalah setahun, seumur hidup sekali. Nah, bagaimana Ustaz tentang rukun Islam yang kedua, aqimus sholat? Perintah sholat itu Bapak Ibu tidak ada setahun sekali, tidak ada Bapak Ibu seumur hidup sekali, tidak ada seminggu sekali. Tetapi Allah perintahkan kepada kita adalah terus menerus. Nah, sekarang Bapak Ibu coba kita lihat. Sholat ini kan unik. Uniknya kita pandang Pak Ibu dua. Kalau Bapak Ibu melafazkannya dengan niat, pertama sholat itu adalah usolli fardun. Berarti adalah sholat yang kita kerjakan itu adalah
yang wajib. Sedangkan yang kedua usolli sunatan, berarti sholat yang kita kerjakan itu adalah hukumnya sunnah. Dari dua ini Bapak Ibu yang berbahagia, yang paling banyak itu di mana Ustaz? Yang sunatnya. Coba Bapak Ibu lihat. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan contoh sholat sunat tasbih. Sholat sunat tasbih itu kan boleh seminggu sekali. Kalau tak sanggup seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak sanggup sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak sanggup lagi setahun sekali, nah, seumur hidup sekali. Alhamdulillah. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir hari ini ya sudah melaksanakan sholat sunat tasbih. Ya walaupun tahun 1984 ya. Tapi rugi Pak. Sampai puluh tahun yang lalu Pak Ibu. Ya. Jadi kalau bisa Ramadan ini Bapak Ibu silahkan kita laksanakan sholat tasbih. Maka kalau Bapak Ibu hitung jumlah tasbihnya berapa Pak? Dalam satu rakaat 75. Ya. Sedangkan rakaatnya ada 4 rakaat, 75 kali 4 300. Maka kalau Bapak Ibu ingat, ya letak tasbihnya pertama adalah 15 kali baca tasbih setelah kita baca ayat. Waladhdallin amin. Baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Selesai baca tasbih 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu kita ruku. Di ruku Bapak Ibu ada titiknya tasbih 10 kali. Setelah itu kita i'tidal, titiknya 10 kali. Sudah berapa Pak? 35. Setelah itu Bapak Ibu kita sujud yang pertama, titiknya 10 kali. Setelah itu kita duduk di antara dua sujud, titiknya 10 kali. Setelah itu kita sujud yang kedua, titiknya 10 kali. Setelah itu Bapak Ibu sebelum naik rakaat yang kedua kita tumakninah, berhenti sejenak. Ketika kita berhenti sejenak, kita baca tasbih 10 kali. Maka jumlahnya dalam satu rakaat 75. Namun yang membedakan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin melaksanakan sholat sunat tasbih itu adalah lihat waktunya. Waktunya kan dua, ada waktu siang, ada waktu malam. Bedanya di mana Ustaz? Tetap jumlahnya 4 rakaat, tapi bedanya salamnya. Maka kalau ibu bapak kerjakan pada waktu siang 4 rakaat, berapa salam Pak? 1 salam. Sedangkan malam kalau kita kerjakan 4 rakaat 2 salam. Maka silahkan Pak nanti malam, tak salah. Mau mengakhiri 10 malam yang pertama ini, ya ibu bapak tutup dengan sholat tasbih. Ya paling lama Pak Ibu kita kerjakan hanya setengah jam Pak. Ya setengah jam. Nah jadi Bapak Ibu berbahagia rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling banyak ketika kita lihat sholat itu adalah sholat tasbih. Nah tapi uniknya Bapak Ibu, lihat kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jumpa dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu masih hidup di dunia Pak Ibu, tapi Rasulullah mendengar sandalnya. Ya, ketika itu apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, saya dengar sandalmu ada di surga. Ketika itu ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, apa amalan? Kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, amalan saya yang tak saya pernah putus itu adalah sholat sunat wudu. Jadi simple Pak Ibu. Sholat sunat wudu itu hanya berapa rakaat Bapak Ibu? Hanya 2 rakaat. Jadi sangat rugi Bapak Ibu datang ke masjid tidak diawali dengan sholat sunat wudu. Sangat rugi kita yang hadiri Bapak Ibu malam ketika kita ingin tahajud, ingin qiyamul lail tidak diawali dengan sholat sunat wudu, rugi Pak. Atau nanti pagi ketika kita ingin sholat sunat duha tidak diawali dengan sholat sunat wudu, rugi Pak. Karena hampir setiap saat, setiap kita mau melaksanakan ibadah wajib, sholat wajib maupun ibadah sholat sunat tetap diawali dengan wudu. Maka ketika Bapak Ibu berwudu, awali dengan sholat sunat wudu. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala. Mana lagi Ustaz yang paling unik ketika kita melihat dan merasakan sholat sunat duha? Ya, kalau Bapak Ibu pilah waktunya ya kan terbagi kepada 3. Pertama di awal, itulah yang kita laksanakan sholat sunat Isra. Yang kedua di tengah Pak, ambil setengah jam, setengah 10 atau jam 10. Yang ketiga ingin mengakhirinya, di mana Ustaz paling tidaknya di jam 11. Jadi 3 waktu ini Bapak Ibu ya sudah sampai duha, suruh 5. Nah, jadi Bapak Ibu dan rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, uniknya Bapak Ibu,
pada porsi di awal disuruh, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita melaksanakan sholat subuh, ya. Setelah itu Bapak Ibu, antum akifuna fil masajid. Kita tidak pulang, kita i'tikaf di masjid, zikir, baca Al-Quran, ya. Setelah itu kita lihat waktu suruh, lihat pahalanya, sama seperti haji dan umrah, taman, sempurna. Nah, bagaimana Ustaz dengan duha? Duha Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana doa yang kita minta, lihat baik. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, dan doa ini Bapak Ibu spesial. Coba Bapak Ibu lihat hadisnya, Pak. Ketika kita sholat sunat suruh, tidak ada doa spesial, tidak ada, Pak. Ketika ibu bapak melaksanakan sholat sunat wudu, tidak ada doa spesial. Tapi ketika Bapak Ibu sholat sunat duha, ada doa spesial, Pak Ibu. Sangat rugi ketika Bapak Ibu tidak meminta dengan Allah. Saya yakin Bapak Ibu hafal ini doanya. Coba kita terjemahkan, Pak Ibu. Ya Allah, jika rezekimu di atas langit, apa Bu? Jangan jatuhan. Ya Allah, jika rezekimu di dalam bumi, fakhraj, maka keluarkanlah. Ya Allah, jika rezekimu jauh, dekatkanlah. Ya Allah, jika rezekimu sulit, lapangkan. Beda-beda apa kan? Ya, lapangkanlah. Ya Allah, jika rezekimu haram, sucikanlah. Jangan minta halalkanlah ya Allah, sucikanlah. Di mana minta doa yang seperti ini Ustaz? Hanya di waktu duha. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu, nah, duha Bapak Ibu boleh 2 sampai 12 rakaat. Kira-kira Bapak Ibu ada tak kita yang hadir selama di bulan suci Ramadan ini 12 rakaat? Mohon maaf. Jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi ini orang-orang puasa ini sangat rugi kalau 2 sama 4, sangat rugi. Paling tidaknya 10 di awal ini Bapak Ibu bisa ada satu waktu yang kita laksanakan 12 rakaat. Tak banyak, Pak. Tak lama, hanya lebih kurang ya 15 menit 20 menit, Pak. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, lihat Pak Ibu. Kalau kita ingat, ngaji minggu yang lalu itu kan berbicara tentang soma dan koma. Ya, maka satu di antaranya Bapak Ibu koma itu kan tegak. Maka yang paling banyak ya tegak kita ya dalam melaksanakan ibadah sholat itu bukan di 11 bulan, Pak. Bukan di bulan Muharram, bukan bulan Safar, tapi yang paling banyak ketika kita tegak untuk melaksanakan ibadah sholat itu adalah di bulan suci Ramadan. Maka satu di antaranya pada waktu pagi hari sama-sama kita kerjakan Pak Ibu 12 rakaat. Paling tidaknya 10 awal terakhir. Bisa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ada yang ragu dan pahit juga tidak bisa. Nah, jadi mudah Pak. Jadi nanti suruh ambil 4 rakaat. Nanti jam 10 ambil 4 rakaat. Nanti Bapak Ibu jam 11 ambil 4 rakaat. Boleh? Boleh. Ya, itu. Boleh diangsur, boleh dicicil, Pak. Nah, tapi jangan pula sampai cicilnya setengah hari pula cicil. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Beda halnya Bapak Ibu ketika kita sholat wajib yang jamak dan qashar. Satu niat, ya Bapak Ibu, satu niat maka harus dituntaskan Pak Ibu. Contoh Bapak Ibu jamak qashar antara zuhur dengan asar. Zuhurnya berapa rakaat Bapak Ibu? 2 rakaat. Karena ia jamak dan qashar. Terkecuali Bapak Ibu ia berjamak. Kalau menjamak berarti zuhurnya 4 rakaat, asarnya 4 rakaat. Namun Bapak Ibu ya ambil 2 niat, ada jamaknya, ada qashar. Ia sudah gabungkan, ia ringkas lagi. Berarti 2 rakaat zuhurnya, asarnya juga 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Berarti selesai Pak Ibu, zuhurnya 2 rakaat. Nah ini Pak Ibu, karena ia adalah satu niat, maka ia harus tuntaskan Pak Ibu secara keseluruhan. Tak boleh diangsur. Istirahat, merokok dulu. Atau mohon maaf Bapak Ibu nelpon cucu dulu hari kamu. Tak bisa, karena ia satu niat. Beda halnya Bapak Ibu ketika kita melaksanakan duha tadi. Boleh dicicil.
tapi cicilannya hanya sampai waktu nahar, waktu siang. Nah, lewat dari itu Bapak Ibu tidak lagi disebut dengan waktu duha. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatan Allah Subhanahu wa taala, lihat. Begitu luar biasanya Bapak Ibu sholat-sholat sunat. Nah, ada sholat tasbih nih, ada sholat sunat wudu, ada sholat sunat duha, Pak. Tapi ada lagi yang paling istimewa. Begitu banyak keistimewaan ketika kita baca Bapak Ibu sholat-sholat sunat. Yang paling istimewa yang langsung Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quran, mana Ustaz? Wa minal laili fatahajjat bihi. Langsung Allah sebutkan baik. Sholat sunat wudu, sholat sunat duha, sholat sunat tasbih, tak langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi satu-satunya sholat sunat yang langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada waktu malam hari ada ibadah namanya sholat sunat tahajud. Nafilah, hukumnya memang adalah sunat. Tapi ketika kita istiqomah melaksanakannya, maka Allah sebutkan di ujung ayat, maqaman mahmuda, tempatnya Pak Ibu pasti terpuji di hadapan Allah. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir hari ini hampir tiap malam 8 rakaat, Pak. 8 rakaat Bapak Ibu. Ini pun apa ya? Yang tadi ngaji minggu yang lalu Pak Ibu. Ya. Maka koma yang paling banyak itu, tegak paling banyak itu Bapak Ibu adalah di Ramadan, Pak. Jadi sangat rugi kalau hanya 4 rakaat tahajudnya, sangat rugi, Pak. Apalagi 2 rakaat. Ya, maka kalau kita yang hadir ini Bapak Ibu kan rata-rata kita itu jam 11. Apalagi di 20 ini kita jam 11, tapi di 10 malam yang terakhir itu Bapak Ibu jelas kita bangun sudah mulai setengah 2. Ya, setengah 2 kita i'tikaf. Nah, artinya Bapak Ibu berbahagia kalau hanya kita kerjakan tahajud itu 2 rakaat, rugi. Maka mulai malam hari ini Bapak Ibu yang sudah 8 rakaat kita istiqomahkan. Yang masih 2 rakaat, ya baik-baik Ibu. Nah, ditingkatkan baik jadi 8 rakaat. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Bapak Ibu, coba kita pilih. Sholat sunat itu Bapak Ibu ada ibadahnya malam, ada ibadahnya siang. Mana Ustadz yang paling istimewa waktu? Ya memang semuanya Pak Ibu ada sebuah keistimewaan. Ya, duha pada waktu siang keistimewaan. Tasbih boleh dikerjakan pada waktu siang ada keistimewaan. Wudu dikerjakan pada waktu siang ada keistimewaan. Tapi Masya Allah Pak Ibu, dari 2 waktu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang paling istimewa ketika kita melaksanakan ibadah sholat sunat itu adalah malam. Bapak Ibu merasakan nikmat sholat sunat wudu itu pada waktu siang hari, lebih nikmat Pak Ibu yang dikerjakan pada malam hari. Bapak Ibu rasakan sholat sunat wudu, sholat sunat taubat itu dilaksanakan pada waktu siang hari, lebih nikmat yang dilaksanakan pada malam hari. Kenapa Ustaz? Allah tunjuk pada malam hari. Coba Bapak Ibu baca dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang paling takjub di dalam Al-Quran itu adalah malam. Contoh, ada kisah Isra wal Mi'raj. Kapan Bapak Ibu? Malam. Bi'abdihi laila. Allah jemput Rasulullah itu dengan buruknya pada waktu malam hari. Mana lagi Ustaz Allah sebutkan pada waktu malam hari? Nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran itu Bapak Ibu adalah malam. Mana lagi Ustaz? Di Ramadan ada namanya adalah malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Bisa tak Ustaz Allah tunjuk ya subuh yang paling mulia? Bisa Pak. Tetapi Allah tunjuk saat itu adalah yang paling mulia itu adalah malam. Malah uniknya Bapak Ibu, lihat di Al-Quran. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, 114 surah, ada surah yang khusus berbicara tentang malam. Surah apa namanya Bapak Ibu? Al-Lail, surah malam. Malah ketika Allah gandengkan antara siang dengan malam, maka yang pertama sekali yang sering Allah lafazkan itu adalah malamnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail malam wan nahar siang. Nah, malah Bapak Ibu kalau kita lihat, ya mohon maaf Bapak Ibu, ya setiap informasi yang paling penting itu kan ditimbulkan tengah malam Pak.
harga BBM naik tengah malam Pak. Omnibus ketuk palunya tengah malam Pak. Jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yang sudah mengaji nih Bapak Ibu, ketika kita sudah ditawarkan untuk melaksanakan sholat sunnah, begitu banyak sholat sunnah, maka yang kita prioritaskan sholat sunnah itu adalah waktu malam hari. Nah sekarang Bapak Ibu berbahagia, kita yang hari ini rajin tahajud 8 rakaat, rajin duha 12 rakaat, rajin sholat sunat taubat, rajin sholat sunat wudu. Di mana Ustaz rajin itu hadir? Ketika sholat wajibnya Bapak Ibu sudah sempurna. Nah ini baik. Kenapa Ustaz saya hanya bisa 2 rakaat tahajudnya? Kenapa Ustaz saya malas melaksanakan duha? Kenapa saya tidak pernah melaksanakan sholat sunat taubat dengan wudu? Rupanya Bapak Ibu jawabannya adalah karena ibadah wajib kita belum sempurna. Nah sekarang Bapak Ibu coba kita lihat yang wajib. Kalau Bapak Ibu baca, ya dalam sholat itu kan dari segi lughahnya, dari segi bahasanya kan doa. Namun dari segi istilahannya kan mulai dari takbir sampai salam dengan syarat ada 2 Pak Ibu. Syaratnya sempurna, rukunnya juga dengan sempurna. Coba kita lihat yang rukunnya Pak. Dalam kitab Fathul Qorib itu kan rukun sholat itu jumlahnya ada 13. Dari 13 itu Bapak Ibu dikelompokkan menjadi 3. Ada rukun qaul, ada rukun fi'il, ada rukun qalbu. Dalam bahasa kita sehari-hari seperti ini. Dari 13 itu dikelompokkan menjadi 3. Ada rukun qaul. Qaul itu artinya adalah yang diucapkan. Maka ada beberapa rukun Bapak Ibu ya ketika kita sholat yang diucapkan. Contoh Al-Fatihah, rukun. Nah, bagaimana Ustaz kita bisa merasakan dan melihat bahwa ia melaksanakan rukun qaulnya, safatainnya, 2 bibirnya Pak Ibu bergerak. Maka setiap orang sholat Bapak Ibu, baik ia sendiri maupun berjamaah, ya maka safatainnya 2 bibirnya bergerak. Allahu Akbar, bergerak. Tak boleh Bapak Ibu tak bergerak. Berarti orang yang tak bergerak itu mondong. Tak boleh. Maka syarat orang yang betul-betul qaulnya sempurna, safatainnya Bapak Ibu bergerak. 1. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita melafazkan atau menyempurnakan dari rukun qaulnya yang diucapkan itu Bapak Ibu berbahagia, tidak dibenarkan Bapak Ibu mengganggu kawan sebelah. Kan ada Bapak Ibu terlalu berlebihan Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Mohon maaf nih Pak. Hanya sekedarnya saja. Baik. Ini adalah rukun qaul. Tapi ada yang kedua, namanya adalah rukun fi'il. Rukun fi'il ini Bapak Ibu adalah rukun yang digerakkan. Allahu Akbar, rukun. Ingat Bapak Ibu, bacaan itu kan sunnah. Yang rukunnya mana Ustaz? Fi'ilnya yang digerakkan teman. Sami Allahu liman hamidah, yang digerakkan. Sujud yang digerakkan. Maka disebut dengan rukun fi'il. Tapi ada yang ketiga yang terkadang kita lupa, rukun qalb, rukun yang ada dalam hati. Itulah yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Nah, apakah Ustaz kita yang hari ini mulai dari takbir sampai salam mampu meletakkan ibadah itu menjadi khusyuk? Sulit. Jangankan kita, yang khulafaur rasyidin, 4 sahabat Nabi baik yang dijamin oleh Allah ahli surga tak sanggup untuk khusyuk. Kan pernah diuji oleh Rasulullah ya. Satu di antara dipanggil oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ya jika engkau bisa khusyuk di dalam sholat maka akan saya berikan. Sholatlah Abu Bakar. Ya, baru Bapak Ibu rakaat yang pertama tak sanggup Abu Bakar. Ya, dari mana Ustaz Rasulullah tahu? Dari malaikat Jibril. Begitu juga Umar. Umar kapan Ustaz? Di rakaat yang kedua. Beda pula Utsman Pak, di rakaat yang ketiga. Tapi yang luar biasa Bapak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Waktu tahiyat akhir. Qil alamina innaka hamidum majid. Teringat Pak, salah Rasulullah. Nah, kalau kita ini Pak, nah, jadi Bapak Ibu doa kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat itu kan, maka yang pertama ya kalau Imam Al-Khajani itu Bapak Ibu selalu sholat ia baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Setelah itu ia baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu
falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka ini cara Pak Ibu, ya agar kita Bapak Ibu betul-betul memperoleh kekhusyuan di dalam sholat. Kan tidak mungkin Pak Ibu, mulai dari takbir sampai salam, Iya, ada cucu, ada cucu. Kan tak mungkin, Pak. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, artinya Bapak Ibu berbahagia, kesempurnaan sholat itu adalah diawali dari rukunnya, Pak. Ingat tiga deh. Ada orang yang fasih Bapak Ibu, rukun qaulnya, ya ucapkan, tapi gerakannya Bapak Ibu tidak sempurna. Ada orang yang sempurna gerakannya, tapi rukun qaulnya Bapak Ibu tidak sempurna. Namun ada orang Bapak Ibu ya yang sempurna yang dua, rukun qaulnya, rukun fiilnya sempurna, tapi yang tidak mampu Bapak Ibu meletakkan kekhusyuan di dalam sholatnya. Nah, jadi kita yang mengaji ini Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ingat ada ibadah kita yang tanpa wasilah, itulah ibadah sholat. Ingat, ada sholat wajibnya, ada sholat sunatnya. Yang sunatnya terbagi dua, ada yang siang, ada yang malam. Yang kita prioritaskan itu adalah malam hari. Bapak Ibu bisa melaksanakan sholat sunat siang dengan malam, di mana Ustaz adalah melaksanakan ibadah wajibnya dalam keadaan sempurna. Tapi kalau tidak sempurna Bapak Ibu, berat untuk melaksanakan duha, berat untuk melaksanakan sholat sunat taubat, berat Bapak Ibu untuk melaksanakan sholat sunat dulu. Tapi ketika sholat wajibnya Bapak Ibu sudah sempurna, Masya Allah Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu, ingat duha, ya duha. Ingat waktu ketika ia sudah berwudu, ia laksanakan sholat sunat dulu. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama, ibadah manusia yang tanpa wasilah, ya, yang langsung dengan Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, ada ibadah manusia yang melalui wasilah, yang melalui perantara. Mana Ustaz ibadah manusia yang melalui wasilah? Lihat dalam surah Ali Imran, "Duribas 'alaihimul zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas." Maka kalimat hablum minan nas itu adalah wasilah. Nah, maka dalam bahasa kita wasilah itu kan perantara. Sama Bapak Ibu mau mulai baca Yasin, kan ada di awal, ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammad yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa likafatil anbiya'i wal mursalin wa ala malaikatillahi muqarrabin. Ini kan bentuk kalimat-kalimat wasilah. Ya, kalimat-kalimat wasilah. Sama Bapak Ibu, ketika kita memulai baca Al-Qur'an, tak salah Bapak Ibu kita lafazkan seperti ini, ya Allah, semoga dengan baca Al-Qur'an ini saya wasilahkan kepada orang tua saya. Itu adalah wasilah. Nah, jadi wasilah itu Bapak Ibu bahagia rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, maka wasilah yang paling tertinggi itu adalah Rasulullah. Ya, penghubung kita Bapak Ibu yang pertama sekali itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa yang lebih umumnya Bapak Ibu, ada ibadah yang langsung dengan Allah, itulah ibadah sholat. Tapi ada ibadah manusia yang melalui perantara, mana Ustaz secara umum itulah yang disebut dengan ibadah dengan manusia. Nah, bagaimana Ustaz konsep ibadah dengan manusia? Ada satu kalimat baik dalam surah Ibrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi konsep orang ketika berwasilah dengan manusia itu adalah ta'awun. Dalam bahasa kita ta'awun itu artinya adalah tolong-menolong. Bagaimana Ustaz Islam mengantarkan tolong-menolong? Ada bentuk sedekah, ada bentuk infak, ada bentuk zakat. Coba Bapak Ibu baca kisah orang yang paling banyak sedekah. Siapa? Usman. Tapi ada di atas Pak Abdurrahman bin Auf. Apa tak banyak Pak sedekah? Ya, Utsman bin Affan Pak, luar biasa sedekahnya. Ya. Ada juga jemaah ini Bapak Ibu bersedekah, tapi 1000 ke 1000 ya. Ya, dari malam pertama sampai malam ke-8 itu 1000 ke 1000 ya. Minta ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bingung malaikat Allah itu sedekah 8.000 minta bahagia dunia, minta bahagia akhirat. Sedekah hari itu sampai hanya 8.000 Pak. Mau masuk surga Pak Ibu, mohon maaf. Kita lah Pak Ibu keluar kota. Ya, masuk ke SPBU Pak. Mau buang kocin. Berapa Pak Ibu angkat? 2.000. Itu mau kocin Pak. Mau masuk surga? Tak bisa. Nah, artinya Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, Ustaz, apakah sedekah itu hanya sebatas finansial? Memang Bapak Ibu, kan ada tingkatan-tingkatan orang sedekah.
Yang pertama, sedekah yang paling bawah itu adalah senyum. Senyum itu adalah sedekah. Nah, maka Bapak Ibu, ya, kalau dilihat kawan, silakan senyum. Tapi kalau tak ada orang melihat, jangan senyum Bapak. Nah, jadi orang akan khawatir, ngaku lah Pak Haji sebelah di bawahnya senyum aja. Nah, itu salah. Atau Bapak Ibu meletakkan senyum itu harus pada tempatnya. Contoh lewat bakul. Jelas kita sedekah, jangan senyum. Nah, setiap lewat bakul senyum ya, tadi. Bertanya Bapak sebelah, Pak, kenapa Bapak senyum? Senyum itu sudah sedekah. Nah, itu salah. Nah, jadi Bapak Ibu hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kadar imannya Bapak Ibu yang tinggi, Pak. Kadar imannya tinggi, Pak Ibu. Ya, maka ia tidak hanya meletakkan pribadinya hanya menolong itu dalam bentuk sedekah, tapi yang paling tertinggi itu adalah ia keluarkan zakatnya. Ya, contoh penghasilan Bapak Ibu per bulan 5 juta. Berarti yang kita keluarkan kan hanya 2,5% dari 5 juta. Berapa Pak Ibu? Ada kalkulator Pak? Kan 5 juta penghasilan per bulan. Allah hanya minta 2,5% dari 5 juta. Hah? 125.000. Berapa? 12.000. 125.000. 125.000. Kalau tak salah, 125.000. Iya Pak Haji ya? Nah, penghasilan Bapak Ibu 20 juta per bulan. Allah tetap minta 2,5% dari 20 juta. Berapa? Hanya 500.000. Tidak. Jadi tidak banyak. Jadi seolah-olah Bapak Ibu orang mendengar zakat itu kan seolah-olah nominalnya besar. Tidak Pak. Tidak besar. Nah, artinya Bapak Ibu berbahagia, konsep orang ketika ingin wasilah yang disebut dengan hablum minan nas tadi adalah ta'awun, saling tolong menolong. Silakan mau bentuk sedekah silakan, mau bentuk zakat silakan, mau bentuk hibah silakan. Nah, namun sedekah yang paling rendah itu adalah senyum. Di atas yang senyum itu adalah mendoakan. Ini juga sedekah. Maka setiap kita doa ada kalimat wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya, al ahya yang hidup, wal amwat segala yang sudah wafat. Nah, artinya Bapak Ibu, doa yang kita minta dengan Allah itu juga sedekah. Tapi yang paling tinggi itu adalah melakukan, berbuat nih dalam bentuk finansialnya. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah yang wasilah, satu di antaranya adalah dengan manusia, apa kata Rasulullah? Atadruna minal muflis. Jadi ketika Rasulullah duduk seperti ini, Rasul bertanya, tahukah kamu orang yang bangkrut? Ya, kata sahabat, tahu ya Rasul, yang bangkrut itu lamaluhu ya Rasulullah. Ia sama sekali tidak punya harta ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut itu adalah ia sedekah, ia zakat, ia sholat, ia puasa, semuanya nanti ketika dia yaumul hisab bangkrut. Coba Bapak Ibu bandingkan, sama atau beda bangkrut dengan rugi? Beda. Contoh kita menggali, kata orang rugi masih ada Pak Ibu sisanya, tapi kalau kata orang bangkrut habis total. Maka ibadah-ibadah yang wasilah tadi Bapak Ibu akan habis di hadapan Allah. Kenapa Ustaz? Ketika ia sesama manusia, inilah ada 4 yang ia lakukan. Yang pertama adalah sifat hasad. Apa hasad ini dalam bahasa itu? Dengki. Coba Bapak Ibu baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bersaudara 9. Saudara di 9. Ya, apa kata saudaranya 7 Pak? Ya, nampaknya ayah kita ini lebih cinta kepada Yusuf dibandingkan kita. Ya, apa kata saudara yang ketiga? Bagaimana kalau Yusuf ini kita bawa ke hutan? Kata saudaranya jangan. Bagaimana kalau Yusuf ini kita antar agar dimakan oleh binatang? Kata saudaranya jangan. Tapi ada usulan Bapak Ibu, saudaranya. Bagaimana kalau Yusuf ini kita masukkan ke dalam perigi, ke dalam sumur? Seluruh saudaranya Bapak Ibu setuju. Kenapa Ustaz? Ada sifat hasad. Mana lagi Ustaz yang Allah kisahkan, lihat anak dari Nabi Adam alaihissalam, Qabil dengan Habil. Ada satu sifat dari saudaranya, sifat hasad, sehingga terbunuh saudaranya sendiri. Kenapa Ustaz? Sifat hasad. Maka kita yang mengaji ini Bapak Ibu, maka agar orang tidak hasad dengan kita, mana Ustaz amalan yang harus kita lakukan? Baca surah Qul a'udzu birabbil falaq. Karena ada kalimat min di ujung ayat, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka satu Bapak,
Yang kedua, mana lagi Ustaz yang menghancurkan, yang menghilangkan amal ibadah kita? Tidak hanya sifat hasad, baik, sifat sombong. Coba Bapak Ibu lihat, orang sombong itu Bapak Ibu matinya hina. Coba Bapak Ibu lihat di YouTube, Presiden Turki, siapa namanya? Atatürk. Waktu dia berkuasa paling sombong di dunia Allah. Tapi dia ketika ia wafat, maka ketika itu mau dimasukkan jasadnya ke dalam bumi, Allah tak izinkan. Maka sampai hari ini ya jasad Atatürk itu adalah di atas bumi. Kenapa? Sombong. Siapa lagi Ustaz orang yang sombong yang matinya hina? Lihat Namrud. Ia katakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tertinggi, kata Namrud. Allah ciptakan Ba'udah. Ba'udah ini kan dalam Al-Baqarah itu disebut dengan nyamuk. Allah mampirkan nyamuk di bawah hidung. Mau dipukul oleh Namrud, terbang, masuk ke hidung, masuk ke dalam, pecah, pembuluh darah, mati. Hina. Ada Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu, sudah puluhan tahun memang. Ada jemaah Bapak Ibu, mohon maaf, ya orang agak lumayan, tapi sombong, pelit pula. Udah sombong, pelit pula. Jadi ketika itu Bapak Ibu, ia mau sarapan, macam inilah, sarapan, ingin sarapan getuk ubi kalau tak salah. Ya berangkatlah Pak Haji ini ke pasar. Alhamdulillah dapat Pak getuk ubi ini. Ia bawa, ia beli, ia bawa ke rumah. Sampai di rumah ia masuk kamar, ia kunci Pak Ibu Amaran. Ia makan. Namun waktu ia makan rupanya air minum tak ada. Air minum tak ada, mau ke belakang, kunci kamar itu tadi ada letakkan, lupa gue mengatakan. Tersangkutnya Bapak Ibu getuk ubi itu sih Pak. Mati Pak. Maka sampai sekarang Bapak Ibu setiap orang lihat makam Bapak itu matinya makan getuk ubi. Hina. Maka orang yang sombong itu Bapak Ibu matinya hina. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatan Allah Subhanahu wa taala, ingat ini yang kedua. Yang pertama sifat hasad, yang kedua sifat sombong. Tapi yang ketiga Bapak Ibu adalah mana Ustaz? Sifat dendam. Yang lebih parah itu mana Ustaz? Yang lebih parah itu adalah suudzon. Apa bahasa kita suudzon ini? Curiga. Sangka. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu berbahagia dan rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu berbahagia, ingat dua ya. Tugas sebagai tugas manusia kepada Allah. Ketika kita diciptakan oleh Allah ke dunia ini, ingat yang pertama adalah sebagai khalifah. Ya khalifah tadi terbagi dua, maknanya dua. Yang pertama adalah pengganti, yang kedua adalah sebagai pemimpin. Sedangkan yang kedua, tugas kita Ustaz adalah ibadah dengan Allah. Yang pertama ibadah kita adalah melalui yang tanpa wasilah kepada Allah. Satu-satunya yang tanpa wasilah itu adalah ibadah sholat. Langsung Pak Ibu ibadah sholat. Sedangkan yang kedua adalah ada melalui wasilah. Satu-satunya wasilahnya di mana Ustaz? Dengan manusia. Maka dengan manusia konsepnya adalah saling tolong menolong. Kita hilangkan Pak Ibu 4 sifat tadi. Insya Allah Bapak Ibu, jika ini yang kita laksanakan, maka kita adalah sebagai makhluk yang sudah sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika ini kita kerjakan, insya Allah kita akan memperoleh sa'idul fid dunya wa sa'idul bil akhirah. Bahagia kita di dunia, bahagia pula kita di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selasa Bapak Ibu, ini saja kajian kita. Namun sebelum sampai waktu isya, ada yang perlu kita menjawabkan. Silakan Bapak Ibu.